Biar masyarakat ngerti ini, sapa sing gawe ning nglanggar ini Bawaslu ya mau ngomong tok, omong doang Bawaslu tuh. Lah kalau pelanggaran itu ditindak itu, meskipun dia anak presiden ya jangan takut. Lah Bawaslu Maluku sedang melakukan pendalaman ini. Tapi apakah Bawaslu Maluku berani memberi keputusan pelanggaran itu pada Gibran? Ya belum tentu deh. Soalnya pas di Jakarta setelah Gibran menghadiri Silatnas Desa Bersatu, dia tidak dikenakan putusan apa-apa. Wedi, takut, jiri. Halo, kembali lagi bersama Ngompol, ngopini politik dengan Om Begawan. Ini saat ini orang lagi banyak ribut efek debat capres. Utamanya baperannya Pak Prabowo tuh, dan menangisnya pendukungnya Pak Prabowo. Pak Ganjar dan Pak Profesor Mahfud MD tetap rutin berkeliling. Wah, sregep. Gaspol pokoknya, berkampanye dan menebarkan 21 program unggulannya. Keduanya tak mau larut terlalu dalam setelah debat capres. Oh, mau jagoan. Nah, dalam perdebatan yang tidak penting tadi bagi mereka loh ini, fokus memasarkan program jauh bermanfaat dan lebih urgent untuk saat ini. Soalnya rakyat butuh tahu, butuh paham apa yang mau dikerjakan bila nanti terpilih jadi presiden Republik Indonesia. Dan dalam berbagai kampanye, Pak Ganjar masih konsisten loh. Menginap di rumah warga. Belusuan itu namanya. Yang baru saja itu menginap di Tegal itu. Beliau itu memang luar biasa. Hebat, mantap. Siap tinggal dimanapun. Meskipun dia pejabat. Meskipun besok jadi presiden, ya seorang kaget. Nginap di rumah warga. Untuk merasakan bagaimana rakyat menghadapi kehidupan sehari-harinya. Nah, cara beliau mendalami perasaan rakyat kan begitu. Oh, beda banget dengan kandidat lainnya itu. Jauh, bedanya jauh. Seolah-olah agar pemilih tahu. Nggak ada masalah kok dengan itu semua. Maunya seperti itu. Lah makanya, bila di-compare antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar itu justru mantan gubernur Jawa Tengah ini menunjukkan dialog. Ngobrolnya, berbincang dengan rakyat itu standar yang dibangun oleh Pak Jokowi. Makanya mesti lebih ditingkatkan kualitasnya. Sehingga dilanjutkan oleh Pak Ganjar Pranowo. Nah caranya piye? Caranya gimana? Ya tidur di rumah rakyat Pak Ganjar itu. Jangan dibayangkan loh, tinggal di rumah warga yang kaya raya loh. Oh ya di pelosok loh, meski kalau orang kaya dipasangi AC duluan atau lantainya dikeramik. Enggak. Yang ditinggal itu ya apa adanya. Kadang-kadang lantainya masih basah, masih tanah. Yang penting dibersihkan lah. Apa soal-soal beginian siap dijalani capres lain? Ya sepertinya tidak ya. Apalagi calon nomor 2 Pak Prabowo dan Gibran. Ora betah turunan gone warga. Cokoti nyamuk sambat wae. Malah yang terjadi sebaliknya ini. Ada kandidat yang ditemukan lagi dugaan pelanggaran pemilu ini. Loh, piye ini? Wah, bahaya ini Cilonggo ini bukannya membersihkan diri. Malah nambah-nambah beban penyelenggaraan pemilu tuh. Ini yang terbaru nih yang dilakukan oleh Gibran ini. Aduh. Kojur. Lah babakan melanggar kok Gibran terus ini. Gibran lagi loh ini. Ngelanggar tok isine. Tidakkah ini makin mencerminkan sebagai anak presiden terus lalu bebas sak geleme dhewe berkampanye nabrak-nabrak aturan orang enek sing ngelekke. Ya enggak seperti itu toh. Mau jadi apa negara kita ini? Dalam proses pencalonannya saja wis nebras aturan, ngangkangi hukum, ngolak-alik hukum, konstitusi diacak-acak. Ya, apa sih yang baru saja diterabas Gibran setelah yang dulu-dulu juga ditabrakin, kayak motor orang nganggo aturan, mobil nabraki sembarang. Lah ini baru aja di Ambon. Gibran bertemu dengan kepala desa serta kepala pemerintahan negeri.
Nah, mungkin di kota lain namanya lurah itu. Itu di Hotel Swiss Bell. Dan mereka itu berasal dari Ambon maupun Kabupaten Maluku Tengah. Ini bahaya ini. Ngelanggar meneh ini. Bukankah status kepala desa atau lurah ini tidak boleh terlibat dalam mendukung capres tertentu? Ngerti apa orang tuh ini? Paham atau enggak ini? Lah, dan ini bukan pertama kali dilakukan oleh Gibran ini. Pada November lalu Gibran juga hadir di Silaturahmi Nasional Desa Bersatu di Jakarta. Iki apa meneh iki? Iki piye ini calon pemimpin kok kayak gini. Nah ini ajang itu merupakan gabungan 8 organisasi perangkat desa waktu di Jakarta itu yang menurut aturan harus bebas kepentingan harusnya. Harus netral. Nah kan Presiden pernah menegaskan itu. ASN, TNI, Polri, pejabat termasuk kepala desa dan perangkatnya harus netral. Ingat loh. Ini Pak Jokowi malah orang netral. Ngakon-ngakon malah orang iso nglakoni kujur. Nah, meski boleh memilih dan netral itu dua hal yang berbeda loh. Netral itu tidak menunjukkan keperpihakannya pada partai atau calon atau pasangan tertentu. Ini sudah ada aturannya di undang-undang maupun aturan KPU. Dan kewenangannya ada di Kemendagri, Menteri Dalam Negeri. Sementara boleh memilih itu orang seperti kita. Seperti Om Begawan ini bebas rakyat biasa. Boleh memilih dan boleh tidak netral. Mau golput ya boleh, ning jangan. Karena ini adalah hak kita demi negara. Karena kebetulan pekerjaan kita tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan negara, dengan kepemerintahan. Jadi boleh memilih, boleh netral. Ya maksud kita tidak menerima gaji dari negara lah. Wah apalagi saat ini lagi naik ini. Gaji ASN sama TNI. Nah sedangkan TNI Polri tidak boleh memilih atau tidak punya hak pilih. Itu TNI sama Polri aktif. Pensiunan ya sudah boleh lah, keluarganya, istri atau suaminya, anak yang sudah 17 tahun punya hak pilih, sudah atau pernah menikah juga punya hak pilih meskipun itu keluarga TNI aktif. Nah mereka ini juga nggak boleh memihak pada salah satu kandidat harusnya. Kembali tentang dugaan pelanggaran ini, biar masyarakat ngerti ini, siapa sih gawe ning nglanggar ini Bawaslu ya, mau ngomong tok. Omong doang itu Bawaslu tuh. Lah kalau pelanggaran itu ditindak itu, meskipun dia anak presiden ya jangan takut. Lah Bawaslu Maluku sedang melakukan pendalaman ini. Tapi apakah Bawaslu Maluku berani memberi keputusan pelanggaran itu pada Gibran? Ya belum tentu dia. Soalnya pas di Jakarta setelah Gibran menghadiri Silatnas Desa Bersatu, dia tidak dikenakan putusan apa-apa. Wedi, takut, jiri. Wah enaknya jadi anak presiden nyalon ke cawapres. Ya, harusnya memang nggak boleh ini anak presiden aktif nyalon ke. Lantalah nih, apa ini gegara Gibran anaknya presiden ya Om Begawan nggak tahu. Sehingga tidak semua pihak berani menegakkan aturan yang sudah diaturkan. Oh sudah diaturkan, sudah ditulis di dalam undang-undang dan aturan. Lah MK saja loh. Mahkamah Konstitusi saja berani ngubah aturan demi majunya anak presiden. Ora kujur. Nah, tidakkah itu menggambarkan betapa kuatnya hegemoni kekuasaan saat ini? Geleng-geleng kepala ini Om Begawan. Model kekuasaan yang mendominasi atau bisa mengatur penegak hukum. Itu jelas menjadi ancaman demokrasi. Jelas no ini. Lah bila demokrasi sudah terancam, ini ngalamat ini kesejahteraan rakyat jadi taruhannya ini. Rakyat akan jadi korbannya ini. Ini makanya pertemuan Gibran dengan berbagai perangkat desa di Ambon itu membuktikan ada tekanan pada aparatur di bawahnya. Ini dewetil, ini rakyat ini mesti dibohongi lagi nih. Ayo rakyat bersatu ini. Model-model begini nih persis pada Orde Baru dulu ini. Harus diawasi ini. Rakyat harus berani, harus bersatu. ASN atau PNS diminta netral. Kalau di lingkungan kita ada ASN dan PNS ya nggak netral, ya menengok wae sih. Diajak aja nanti nyoblos ke 03. Namun di belakang mereka dikonsolidasi.
Jangan dikoordinir dulu. Diperintah dulu, jangan. Nah, sekarang ini semacam sudah ada yang mengatur, mengarahkan, menggiring untuk capres-cawapres tertentu. Tapi kegiatan-kegiatan bagi-bagi susu di Car Free Day Jakarta yang dilakukan Gibran sudah disebut bahwa Bawaslu Jakarta Pusat sebagai tindakan pelanggaran. Pelanggaran siji sing ketok moto lo ini, kasat mata lo ini. Pertemuan dengan perangkat desa juga pelanggaran yang kedua. Nah, di Ambon ini pelanggaran ketiga ini. Sayangnya ini di putusan Bawaslu tidak disertakan sanksi, wong pelanggaran tok. Heran kok di Indonesia ini pelanggaran kok renek sanksine yo kabeh gelem melanggar. Ini Om Begawan ini jadi mikir nih. Bila ditemukan ada pelanggaran, dinyatakan melanggar, lalu tidak dapat sanksi apapun. Buat apa ada peraturan dibuat? Nek di lain waktu, di lain kesempatan, saat bertemu orang lain, juk melakukan perbuatan yang sama, gimana caranya? Gimana coba? Padahal saat acara Desa Bersatu di Jakarta, dihadiri puluhan ribu perangkat desa loh. Baik dari PPDI, APDC, Kompak Desi, serta organisasi perangkat lainnya. Masih kurang bukti apa lagi. Dan videonya mudah ditemukan. Pelanggaran itu jelas. Apa mungkin nonton pelanggaran? Ini Bawaslu ngopo? Wis rasa diutik-utik wis ben nglanggar wis diawur wae sama Gibran. Enggak usah dilek. Enggak ada sanksinya. Untuk apa? Untuk apa diteliti ada pelanggaran? Bandingkan dengan cara dan komitmen Pak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Untuk mematuhi aturan karena beliau itu punya etika, punya adab, punya sopan santun. Bila ada larangan-larangan, tentu tidak akan diterabas begitu saja. Taat konstitusi, taat hukum mereka itu. Lah baru jadi calon saja bebas melenggang, tidak takut melanggar aturan, tidak khawatir dapat sanksi. Lantas bila mereka itu berkuasa, rakyat so tidak. Lebih kemana bisa menegakkan aturan? Nah bagi ngompoles seperti Om Begawan masih ada cukup waktu dan kesempatan. Percayalah, kita percaya saja Tuhan selalu membukakan jalan buat kita. Dan ingat loh, yang kita lindungi bukan Pak Ganjar dan Pak Profesor Mahfud, melainkan masa depan bangsa ini, negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ini letakkan tujuan utama kita. Memperjuangkan pemimpin demi tumpah darah untuk saudara kita sebangsa setanah air. Termasuk nantinya itu. Jika Pak Ganjar menang dan terpilih jadi presiden, yang tidak memilih beliau bakal merasakan dampak positifnya loh. Pasti itu. Mereka akan dirangkul. Menunjukkan bukti Pak Ganjar akan berpegang teguh pada sumpah dan janjinya. Dia bukan pemimpin kaleng-kaleng itu. Mudah menyerah, baperan kayak tetangga itu. Ngeluh ke sana kemari, ngandake Pak Lurah curhat kalau dibully lawan politiknya. Enggak seperti itu. Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu orang yang kuat. Orang yang sangat tegas, tekun, dan pasti tekan. Itu bahasa Jawanya pasti sampai. Atau dihalang-halangi untuk banyak menebar kebaikan. Tetap dia akan melakukan demi kesejahteraan masyarakat. Demikian pula dengan Profesor Mahfud. Selain Pak Ganjar. Yang tidak sedikit pun takut untuk menegakkan hukum, menegakkan aturan. Tidak pernah memanfaatkan jabatannya. Dari dulu kan jejaknya jelas loh. Om Begawan mengerti dengan paham siapa Profesor Mahfud MD. Apalagi untuk menumpuk harta kekayaan bagi keturunannya. Oh jauh dari pikirannya Pak Mahfud dan Pak Ganjar. Jangankan nerima upeti, beliau itu diberi hadiah teman saja bila menyalahi batasan langsung diserahkan ke KPK. Ya ora butuh ini. Itu tidak dikirai gratifikasi. Makanya dalam menegakkan hukum di negeri ini tak gentar dan tak takut disandera. Karena berdua ini bersih, clear. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud itu. Soalnya memang tidak punya beban sama sekali. Jadi kita sebagai pendukung mereka, gak usah minder, gak usah takut, gak ada cacat dalam rekam jejak keduanya. Mereka lah pasangan yang pas jadi pemimpin berikutnya. Begitulah ngompol, ngopini politik dari Om Begawan.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Salam.